awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat yang teman-teman rasakan. Teman-teman di luar sana tuh banyak yang sedang terlilit hutang riba ya teman-teman. Nah, mari kita lihat kehidupan teman-teman yang sedang banyak masalah. Kita lihat yang pertama itu bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Dan yang kedua, seberapa banyak ajaran Rasulullah SAW yang dia kerjakan mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Kalau ada orang hidupnya penuh dengan masalah, coba lihat. Satu, yang pertama dia lihat bagaimana hubungannya sama Allah. Yang kedua, seberapa banyak ajaran Nabi SAW yang dia kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau banyak dilanggar, lebih banyak masalah, insya Allah. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat dari Mbak Husnul. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya mau berbagi pengalaman tentang keajaiban sholawat yang aku alami. Nah, 2 hari yang lalu, pas sore-sore saya baca buku ya. Saya baca buku tentang sholawat punyanya Mbak Melisa Amelia. Jadi buku itu ada part atau bagian yang menceritakan tentang pengalaman Mbak Melisa ini dalam mendawamkan sholawat munjiat. Jadi Mbak Melisa itu membaca sholawat munjiat sebanyak 500 kali dalam sehari. Nah, Mbak Melisa itu cerita tentang keajaiban yang dirasakan nih selama istiqomah. Mbak Melisa itu mendawamkan sholawat munjiat selama beberapa bulan gitu ya, sebanyak 500 kali dalam sehari. Nah, di situ aku tuh kayak terinspirasi ya Mbak Vina, pengen ikutan baca sholawat munjiat sebanyak 500 kali seperti yang dialami oleh Mbak Melisa. Karena sebelumnya biasanya itu aku baca sholawat munjiat itu nggak banyak ya, paling sekitar 100 kali dalam sehari semalam. Nah, karena aku terinspirasi dari Mbak Melisa Amelia, jadi sore itu aku tuh kayak niatnya kepengen ngamalin sehari semalam itu sholawat munjiat 500 kali. Karena biasanya aku tuh fokus perbanyak baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad. Nah, pas waktu itu tepat banget dengan malam 1 Muharram. Jadi setelah Isya, aku, suamiku dan anak-anakku itu mau lihat pawai obor. Nah, waktu itu di pinggir jalan gitu kan, setelah selesai Isya sambil nonton pawai obor itu, aku biasanya tuh membaca sholawat Syajaratul Nuqut 400 kali. Setelah sholawat Syajaratul Nuqut 400 kali itu, aku lanjut membaca sholawat munjiat. Nah, setelah itu aku tuh ke rumah kakakku. Terus kebetulan di rumah kakakku itu ada warung ya teman-teman. Aku tuh beliin jajan anakku kayak keciput gitu yang kecil-kecil putih. Nah, habis itu akan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, suamiku tuh nonton TV terus ketiduran ya. Nah, aku itu upload video di YouTube. Anak-anakku itu masih main dan sambil makan keciput di belakangku itu. Terus pas aku lagi fokus upload video, anakku nih yang pertama itu ngomong gini. Dia bilang gini, berdiri di belakang aku, bilang gini, "Mak,
hidungku gitu. Terus aku cek, ternyata benar hidungnya itu kemasukan keciput. Nah, terus karena sama anakku didorong-dorong ke dalam, akhirnya pas aku cek itu beneran. Seharusnya kan mudah ya, dari atas, diurut dari atas ke bawah itu sebenarnya sudah keluar, karena sama anakku tuh dicongkelin terus, akhirnya keciput itu masuk ke dalam. Nah, karena itu sudah masuk ke dalam, akhirnya aku tuh panik. Terus aku bangunin suamiku itu, terus aku bilang gini ke suamiku, hidungnya anaknya tuh kemasukan keciput, aku gitu. Akhirnya aku coba buat ngakalin si keciput itu supaya keluar dari hidungnya, lalu aku gulung-gulung tisu, aku masukin ke lubang hidungnya biar keciput itu keluar ya. Nah, akhirnya anakku itu bersin, ternyata si keciput itu tetap nggak mau keluar. Terus karena aku saking bingungnya, akhirnya aku kasih air juga hidungnya itu pakai pipet supaya keciputnya itu lembek gitu, dan akhirnya bisa keluar. Tapi ternyata nggak keluar juga, nggak, sampai suamiku udah berusaha untuk ngeluarin keciputnya itu, tapi ternyata belum berhasil juga. Akhirnya aku dan suami itu memutuskan untuk bawa anakku ke rumah sakit terdekat. Itu udah jam 12 malam ya kak, dan suamiku itu naik motor ngajak anakku dan aku ke rumah sakit. Di perjalanan ke rumah sakit aku tuh kayak, ya Allah, baru niat baca sholat munjiat, tapi kok ternyata udah dikasih cobaan kayak ini aku gitu. Tapi aku tetap baca sholawat munjiat itu ya kayak sambil berdoa, semoga anakku nggak apa-apa gitu. Terus di perjalanan pun aku sambil kayak pikirannya tuh positif aja, ya semoga nanti di rumah sakit bisa dikeluarin keciputnya gitu, terus bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu, nggak apa-apa gitu. Dan setelah sampai di rumah sakit, aku langsung menuju ke IGD ya kak ya. Di sana itu ada dokter dan juga perawatnya. Ternyata ditanyalah di sana itu, kenapa bu anaknya? Terus aku bilang kemasukan keciput dok, aku gitu. Terus sama dokternya tuh dicek, terus anakku dibaringin di kasur, kemudian anakku tuh dibedong karena biar nggak gerak-gerak gitu ya, untuk ngambil keciputnya itu biar anaknya tuh nggak berontak. Tapi terus perawat dan suamiku tuh bantuin megang anakku itu supaya cepet diambilnya. Nah, ternyata setelah anakku tuh dikeluarin pelusnya itu, kata dokternya itu nggak bisa, karena ini harus dibawa ke THT, karena di THT itu alatnya lengkap gitu katanya kak. Nah, akhirnya aku dan suamiku itu makin panik karena dokternya bilang gitu. Terus karena kalau nggak cepet diatasi nanti takutnya masuk ke saluran pernapasan, akhirnya aku dan suami itu berusaha untuk ke rumah sakit THT yang mana alatnya tuh lebih lengkap gitu. Dan karena di THT itu bukanya 24 jam, akhirnya aku dan suami itu karena khawatir. Terus aku tanya ke dokter, apakah itu nanti akan dibedah atau gimana dok? Terus katanya dokternya tuh nggak dibedah, karena di sana tuh alatnya lebih lengkap, kalau di sini tuh kurang gitu katanya dokternya. Nah, akhirnya aku dan suami tuh keluar dari rumah sakit. Terus aku bilang gini, ya udah mas, kita pakai Google Map aja. Terus karena emang aku juga belum tahu alamatnya di rumah sakit THT itu, akhirnya aku tuh niatnya mau ke sana pakai motor gitu, tapi kata suami bilang jangan pakai motor, soalnya udah malam, kasihan anak-anak juga. Terus akhirnya aku tuh pulang ke rumah sama suami. Terus aku coba buat pesan taksi online itu yang tarifnya sekitar kurang lebih 300.000 ya. Nah, akhirnya aku mikir, wah 300.000 gitu, nanti pulang perginya 300.000 lagi, akhirnya kan 600.000. Nanti bayar ke dokter THT juga mungkin kurang lebih sekitar 400. Akhirnya
aku dan suamiku itu memutusin untuk telepon beberapa temanku yang mungkin bisa dimintain bantuan untuk angkat ke rumah sakit. Nah sebenarnya kan gak enak banget ya, karena waktu itu udah malam banget, sekitar jam 12 malam. Nah dan orang-orang juga pasti udah pada istirahat, cuman aku telepon beberapa temanku yang nggak diangkat juga karena aku udah malam ya teleponnya, dan aku tetap sholawat munjiat terus. Akhirnya suamiku mutusin untuk minta bantuan ke temannya suamiku itu ya, masih tetanggaku juga yang biasanya ngantar pulang aku dan suamiku tuh mau pulang ke kampung halaman. Nah di situ aku beraniin diri untuk ketok-ketok pintu, dan sebenarnya nggak enak banget ya ganggu orang malam-malam. Nah aku ketok-ketok, kemudian keluarlah istrinya itu, terus aku bilang gini, Bu, aku minta maaf ya, aku mau minta tolong pada suaminya ibu untuk anterin aku ke rumah sakit gitu. Terus kan dia tanya siapa yang sakit, terus aku ceritain nih kronologinya gitu. Pas aku lagi ceritain kronologinya gitu, terus kalau si keciput itu masuk ke hidung anakku, ternyata suamiku bilang gini, oh ini keciputnya udah keluar gitu. Masa sih? Aku gitu. Iya, tadi aku lihat sendiri jatuh dari hidungnya. Pas aku lihat, aku cek, emang benar, ternyata keciputnya itu beneran udah keluar ya teman-teman. Nah akhirnya aku dan suami itu nggak harus ke dokter THT, yang mana naik taksinya aja 300, kalau pulang pergi udah 600, belum lagi bayar ke dokter THT-nya. Subhanallah ya teman-teman, itulah keajaiban sholawat munjat 500 kali. Ternyata nggak hanya dapat keajaiban, tapi saya juga diuji. Nah ketika saya diuji pun Allah mungkin melihat apakah aku benar-benar yakin dengan sholat munjiat, dan ternyata qadarullah, Allah kasih keajaiban itu. Mungkin ini perantara sholat munjiat teman-teman. Cukup segini aja ya Kak Vina, testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Husnul atas testimoninya yang telah diberikan kepada kami semua. Subhanallah ya teman-teman. Mbak Husnul ini awalnya tuh pas sore-sore itu dia tuh membaca bukunya Mbak Melisa tentang sholawat munjiat 500 kali yang dibaca, yang menjadi pengalaman dari Mbak Melisa Amelian itu. Nah ternyata di situ Mbak Husnul juga dicoba oleh Allah, karena mungkin Allah mencoba itu yakin gak sama Allah gitu ya teman-teman. Kalau kita kepengen hajat dikabul, perbanyak baca sholawat ya teman-teman. Terus kita geber dengan sholat tepat waktu, terus kita sedekah subuh, kalau bisa sebelum adzan subuh kita sudah ada di sejadah, karena katanya Syekh Ali Jabir itu sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Dan kalau yang namanya sedekah itu kan Ustadz Yusuf Mansur itu UYM selalu menyarankan kalau kita pengen kaya sedekah, kalau kita pengen banyak uang sedekah. Itu saran Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Ini saran saya teman-teman. Kalau teman-teman ingin baca sholawat Nabi atau sholawat Syajaratul Nuqud yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan dibaca 400 kali ba'da Isya ya teman-teman, yang diijazahkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi. Kalau teman-teman ingin baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad, silakan teman-teman baca sebanyak 4.444 kali yang diijazahkan oleh Mbak DN Resutari atau Mbak Dina Resutari. Nah, kalau teman-teman ingin baca sholawat munjiat, silakan baca 1000 kali seperti yang diijazahkan oleh Habib Novel Alaidrus, karena memiliki hajat yang mendesak. Atau membaca sholawat munjiat 500 kali yang diijazahkan oleh Mbak Melisa. Jangan pernah lelah untuk bersolawat, selalu ada nikmat di balik solawat. Nah bagi teman-teman yang belum hafal sholawat munjiat, gak usah dihafal ya, biar gak tambah bingung. Lebih baik kita dengerin sholawat munjiat itu dari HP atau dari video, atau kita baca teksnya aja gak apa-apa. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua.
semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.